Shalom saudara-saudara sekalian, kembali lagi dengan saya penginjil Risa Tresna, dan hari ini sesuai janji saya kita akan memulai di sesi pertama dari doktrin Allah ini, yang kita akan membahas apa artinya mengenal Allah. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama, doktrin Allah. Apa artinya mengenal Allah? Itu tema saya. Apa artinya mengenal Allah? Kenapa ini penting? Waktu saya katakan demikian, ini bukan satu klaim. Saya klaim merasa saya lebih kenal Allah dibanding saudara. Tentu tidak. Tapi ini sebuah ajakan saya kepada setiap kita. Mari kita sama-sama renungkan. Selama kita menjadi orang Kristen, perlu kita tanya, apakah kita sudah mengerti apa artinya mengenal Allah? Atau mengenal Allah itu saudara definisikan hanya dengan setiap hari Minggu datang ke gereja, maka saudara yakin saudara mengenal Allah? Apakah bisa demikian? Nah, disinilah penting kita belajar dari doktrin Allah yang paling penting pertama. Apa artinya mengenal Allah? Sebelum saya jawab, satu pertanyaan dulu saya ajukan. Mengapa kita perlu mengenal Dia? Mengapa kita perlu memiliki pengenalan akan Allah? Itu harus bisa kita jawab dulu sebelum kita bisa menjawab, saya tahu apa artinya mengenal Allah. Apa artinya mengapa kita perlu mengenal Allah? Mengapa saudara-saudara? Mengapa kita perlu mengenal Allah? Alasan pertama, mengapa kita perlu mengenal Allah dengan benar? Alasan pertama adalah saya ambil dari pengakuan iman Westminster. Dia katakan demikian. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Jadi tujuan hidup manusia kita, orang-orang Kristen, orang percaya, tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan berkat, kekayaan, tapi memuliakan Allah dan menikmati Allah. Boleh nggak kita menikmati berkat? Sangat boleh. Kalau Allah izinkan, Allah berkati kita sehingga kita memiliki kekayaan, tentu sangat boleh kita nikmati, karena itu pun berasal daripada Dia. Namun itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita seperti dikatakan oleh pengakuan iman Westminster, memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Nah, di sini saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Allah dan menikmati Dia kalau kita belum mengenal Allah dengan benar? Karena itu, sebelum jauh kita mengatakan berani klaim, ya saya tujuan hidup saya sudah memuliakan Allah, maka perlu pertanyakan dulu, kita sudah mengenal Allah dengan benar atau tidak? Karena tidak mungkin kita bisa memuliakan Allah dan menikmati Allah tanpa mengenal Dia dengan benar. Bagaimana mengenalnya? Bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan akal budi. Belajar. Tujuan hidup manusia memuliakan Allah dan menikmati Dia. Itu alasan pertama mengapa kita perlu mengenal Allah. Karena saya hanya bisa memuliakan Allah dan menikmati Allah kalau saya sudah terlebih dahulu sungguh-sungguh mengenal Allah. Itu yang pertama. Alasan kedua mengapa kita perlu belajar. Apa artinya mengenal Allah? Alasan kedua saudara-saudara sekalian, karena ada perbedaan yang sangat besar antara mengenal Allah dan mengenal tentang Allah. Kata tentang yang ditaruh di tengah itu langsung membuat perbedaan. Apa bedanya? Saya jawab dulu dengan mengenal Allah. Jadi ada mengenal Allah, ada mengenal tentang Allah. Itu berbeda. Apa kalau gitu bedanya? Yang pertama mengenal Allah. Mengenal Allah, kalau di dalam deskripsikan satu kalimat, itu artinya demikian. Mengenal Allah adalah sebuah kehidupan yang bergaul dengan Allah, yang menghasilkan perubahan hidup, serta ketaatan kepada hukum-hukum Allah, melibatkan totalitas keberadaan kita sebagai manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan tidak dapat terlepas dari pengenalan akan Alkitab yang benar. Jadi kalau mengenal Allah menurut definisi ini adalah yang benar adalah satu kehidupan yang bergaul dengan Allah. Itu intinya. Dan tidak terlepas dari Alkitab. Contohnya, ada beberapa ayat. Contohnya salah satunya, ada 2 ayat. Kejadian 5 ayat 22. Di mana dikatakan di situ Henok hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22. Hidup mengenal Allah artinya seperti Henok, bergaul dengan Allah. Atau Kejadian 6 ayat 9, Nuh
Allah katakan, no, hidup bergaul dengan Allah. Jadi mengenal Allah sama dengan bergaul dengan Allah. Seperti apa hidup bergaul dengan Allah? Itu nanti kita bisa bicarakan. Tapi saudara harus tahu, mengenal Allah adalah sebuah kehidupan yang bergaul dengan Allah. Lalu apa bedanya dengan mengenal tentang Allah? Mengenal tentang Allah adalah demikian. Mengenal tentang Allah adalah memiliki pengetahuan tentang Allah. Artinya, saudara mengerti Alkitab, mungkin mengerti doktrin, melayani di gereja, atau mungkin saudara bahkan mampu melakukan hal-hal supranatural. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Secara moral saudara hidup baik, tapi itu bukan satu jaminan bahwa saudara sudah mengenal Allah. Itu penting, baik, dan harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Allah, mengerti Alkitab, melayani, rajin, rutin ibadah di gereja, tapi itu bukan jaminan. Mengapa bukan jaminan? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita tidak akan baca, tapi itu ayat yang begitu terkenal. Mereka katakan orang, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat, melakukan banyak mujizat, mengusir setan demi nama-Mu. Tapi Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengenal tentang Allah adalah sekedar memiliki pengetahuan siapa Allah. Tapi bukan bergaul dengan Allah. Itu yang beda. Yang pertama. Yang kedua itu beda. Di sini, saudara-saudara sekalian, saya mau ajak kita sama-sama memikirkan bahwa kita perlu mengenal Allah, tapi sebelumnya kita harus lebih dahulu mengenal tentang Allah. Punya pengetahuan tentang Allah, siapa Dia. Itu harus ada dulu. Karena mengenal Allah tidak bisa hanya dengan emosi. Kita perlu emosi, kita perlu perasaan kita. Tapi mengenal Allah dengan benar tidak cukup dengan perasaan. Harus dengan akal budi, logika berpikir yang sehat, pemahaman Alkitab yang benar. Itu baru saudara bisa mengenal Allah dengan benar. Di sini peran mengenal tentang Allah begitu penting dalam kehidupan kita. Pengenalan tentang Allahnya salah, dampak kesananya salah. Tapi kalau pengenalan saudara tentang Allah itu sudah benar, itu akan membawa saudara kepada pengenalan akan Allah yang benar. Contohnya ya saudara-saudara, kalau saudara melihat pengenalan saudara tentang Allah, Allah itu seperti seorang Sinterklas yang senang bagi berkat. Saudara minta apapun dikasih, saudara mau apapun diberikan, tidak pernah tuntut komitmen kita untuk sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh beribadah kepadanya, tapi cuma senang kasih-kasih berkat jasmani. Maka dengan kayak begitu, saudara, itu pengenalan akan Allah yang salah. Pengenalan tentang Allah adalah Allah yang seperti Sinterklas itu akan membuat saudara cuma memanfaatkan Allah. Allah ada untuk diri saudara, bukan saudara ada untuk Allah. Saudara mencari Allah supaya mendapat berkat, bukan saudara mencari Allah karena saudara mau menyembah Dia. Itu konsep yang salah. Tapi kalau konsep saudara tentang Allah itu benar, bahwa Allah adalah Tuhan, Raja atas hidup kita, maka saudara akan cari Allah, bukan untuk minta berkat-Nya. Salahkah minta berkat? Tidak salah. Allah sumber berkat dan kita meminta kepadanya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak ada yang salah meminta berkat. Tapi kalau seluruh isi doa saudara hanya meminta berkat saja, maka saudara memiliki pengenalan yang tidak tepat tentang siapa Allah. Kalau saudara mengenal tentang Allah dengan benar, saudara akan cari Dia untuk menyembah Dia, untuk melayani Dia, bukan untuk cari berkat-Nya. Dan yang ketiga, mengapa ini penting? Karena itu akan berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Khususnya kondisi seperti saat ini. Siapa yang tidak menderita dalam kondisi ini? Bagaimana kita bisa bertahan waktu kita memiliki iman? Kita mengenal pengetahuan tentang Allah kita benar. Kita tahu dalam kondisi seperti ini pun Roma 8 ayat 28. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk kondisi yang tidak mengenakan seperti saat ini untuk kebaikan kita. Itu menjadi kita lebih tenang. Masalah mungkin belum selesai, tapi paling tidak kita punya satu pegangan. Kalau kita kenal Allah dengan benar, Dia tidak akan biarkan kita
sampai melebihi kekuatan kita. Itu penting, pengenalan tentang Allah. Menambah kekuatan kepada kita dalam penderitaan. Lalu menambah hikmat dalam kita mengambil keputusan sehari-hari. Kalau kita kenal Allah dengan benar, kita dapat melihat segala sesuatu dalam hidup ini dengan sehat, dengan akal logika yang sehat, dengan benar, dengan alkitabiah. Dan seperti yang dikatakan John Calvin, pengenalan Allah itu akan membawa kepada pengenalan diri. Waktu kita kenal Allah, kita akan kenal siapa diri kita. Waktu kita kenal diri kita dengan benar, kita akan kenal siapa Allah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mungkin saudara ada yang tanya, pengenalan akan Allah ini, itu sebenarnya usaha kita atau itu anugerah Allah? Mana saudara? Kalau kita bisa mengenal Allah, itu kita yang upayakan atau Allah anugerahkan? Jawaban yang tepat adalah dua-duanya. Kita perlu anugerah Allah, tapi kita harus mengusahakannya. Saya akan bacakan ayatnya untuk yang ini. Yang diambil dari 2 Petrus. 2 Petrus saya akan bacakan dari 2 Petrus. Ayat yang harusnya juga sudah cukup kita kenal ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sama 4. Jadi bagaimana dapat mau mengenal Allah dengan benar? Apakah anugerah atau usaha? Yang pertama jawabannya adalah anugerah. Kalau saudara bisa mengenal Allah dengan benar, itu adalah karena anugerah. 2 Petrus 1 saya bacakan sebagai dasarnya. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Jadi pertama-tama kalau saudara mengenal Allah itu adalah anugerah. Kuasa ilahinya dianugerahkan. Kemudian terus ayat 3 dan ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kembali kepada kita. Dari 2 ini jelas. Pengenalan akan Allah adalah anugerah. Allah lebih dahulu berikan itu. 2 Petrus 1 ayatnya masih dari 2 Petrus. Kalau tadi ayat yang ke-1 dan ke-3 sebagai dasar anugerah. Sekarang usaha adalah 2 Petrus 1 ayat 5 dan 10. Saya bacakan depannya saja. Justru karena itu. Maksudnya karena apa? Karena kamu sudah dapat anugerah. Menurut Rasul Petrus, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi pengenalan Allah harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat yang kelima. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Ditekankan lagi Rasul Petrus. Berusahalah sungguh-sungguh. Lalu Filipi 2 ayat 12 yang kita juga tidak sempat baca. Saudara bisa baca nanti Filipi 2 ayat 12. Rasul Paulus dengan jelas katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan. Jadi 2 hal ini ada. Pertama anugerah dari Allah. Yang kedua adalah usaha. Saudara tidak bisa hanya salah satu. Anugerah itu akan menghasilkan usaha dalam diri kita. Dan waktu kita mengusahakannya, itu bukti kita sudah menerima anugerah. Orang yang berpikir bahwa dia dapat kenal Allah karena dia hebat, dia baik, dia rohani, sering ke gereja, karena itu dia bisa dapat kenal Allah, maka dia belum mengenal siapa dirinya. Seperti Yesaya, kita baca waktu Yesaya bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, dia berkata, celakalah aku, karena aku orang yang najis bibir. Bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, Yesaya tahu dirinya, begitu bobrok di hadapan Allah. Kalau saudara pikir saudara bisa mengenal Allah tanpa anugerah, itu dari diri saudara sendiri. Saudara belum mengenal siapa diri saudara. Tapi kalau saudara berpikir, cukup hanya anugerah Allah untuk saudara bisa mengenal Allah, saudara tidak perlu berusaha sungguh-sungguh. Seperti dikatakan Petrus ini, maka saudara pun artinya belum mengenal siapa Allah. Allah adalah Allah yang beranugerah. Namun anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, kalau balik lagi kepada tadi pertanyaan di awal, sebenarnya kalau gitu kesimpulan menjadi satu pertanyaan mungkin di dalam diri saudara-saudara. Kalau begitu, mengenal Allah berbeda dengan mengenal tentang Allah. Apa bukti pengenalannya sejati akan Allah? Dari mana saya bisa menguji? Apakah saya sudah mengenal Allah dengan benar? Atau saya cuma mengenal tentang dia? Sebagai kesimpulan saya berikan buktinya. Dari mana kita bisa tahu? Pertama kalau sudah pikir, apakah buktinya kesempurnaan? Bukan itu. Tidak ada satupun manusia sempurna. Saya tidak sempurna, saudara pun tidak ada yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna.
Selama kita masih hidup dalam dunia mengenakan tubuh yang memiliki natur dosa ini, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tentu kita harus hati-hati. Ini sama sekali tidak boleh kita jadikan alasan pembenaran. Kalau gitu saya hidup sewenang-wenang, hidup aja seenak saya dalam dosa, toh tidak bisa mencapai kesempurnaan. Itu sama sekali. Kalau saudara berpikir demikian, berarti saudara belum memahami apa arti keselamatan yang kita akan belajar nanti di doktrin yang kedua. Saudara, kesempurnaan bukan bukti daripada pengenalan yang sejati akan Allah. Tapi kita harus kejar kesempurnaan, karena Tuhan Yesus sendiri katakan Matius 5 ayat 48, haruslah engkau sempurna. Berarti kita harus kejar. Tapi apakah bukti orang yang mengenal Allah kesempurnaan? Bukan itu. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Atau apakah bukti yang kedua, seseorang yang memiliki pengenalan sejati akan Allah selalu dalam kondisi rohani yang up, yang selalu berapi-api, tidak pernah down? Bukan itu juga. Ada masa-masa, ada kala-kalanya di mana kita mungkin down. Rohani kita kadang up and down. Tidak selalu up, kadang-kadang down. Sekali lagi itu bukan pembenaran, tapi realita itulah yang kita alami sebagai manusia berdosa. Lalu apa bukti ketiga mengenal Allah? Apakah buktinya memahami Alkitab dengan benar, ngerti doktrin dengan benar, rajin ibadah setiap hari Minggu, memiliki kasih kepada sesama? Apakah itu bukti? Itu hal sangat baik, penting, itu harus kita miliki sebagai orang percaya. Namun itu tidak bisa jadi satu bukti yang pasti bahwa kita sudah mengenal Allah. Lalu apa buktinya? Saya ambil dari bukunya Pendeta Yakub Susabda. Dia katakan demikian, beliau katakan demikian. Apa bukti utama seseorang mengenal akan Allah? Buktinya adalah kalau proses kematian si aku di dalam diri kita itu sudah terjadi. Aku dalam diri kita ini, kalau kita mengenal Allah, maka aku ini, si aku yang memerintah ini, itu harus makin hari makin mati. Itu bukti utamanya. Sehingga seperti dikatakan oleh Pendeta Yakub, hidup kita itu bergeraknya adalah dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Hidupnya God center. Bukan egosentris lagi. Bukan self center, tapi menjadi God center. Itu bukti utama seseorang yang mengenal Allah. Waktu egonya, si aku yang memerintah ini makin hari makin mati. Itu tidak mudah. Mematikan ego kita, mematikan si aku ini yang sudah dari kita lahir, kita pupuk, kita biarkan dia memerintah atas hidup kita. Namun itu harus dimatikan. Dan waktu kita mengenal Allah dengan benar, itu harus pelan-pelan menjadi mati. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dia katakan dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus waktu dia sudah mengenal Kristus dan benar. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita semua saudara-saudara sekalian. Sehingga Dia berikan kepada kita hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Allah sebagai awal. Tapi bukan hanya berikan hati yang rindu mengenal Allah, tapi Dia berikan juga kita kemampuan untuk bisa sungguh-sungguh berkomitmen mengejar pengenalan akan Allah itu. Sehingga waktu nanti kita bertemu Allah, Kristus muka dengan muka, Dia mengenal kita. Dan Dia tidak mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara, sesi pertama telah selesai. Dan kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua nanti di hari Kamis pukul 19 malam di YouTube channel saya. Yang kita akan bahas doktrin Allah kembali sesi kedua yang bertema tentang providensia Allah dan penderitaan manusia.